Halo guys, perkenalkan nama saya Sania Aulia, NIM 2070403, mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pemantauan epidemiologi klinik menggunakan catatan kesehatan elektronik untuk penelitian kesehatan penduduk, tinjauan metode dan aplikasi. Masuk di latar belakang, penggunaan dan fungsionalitas catatan kesehatan elektronik atau EAHR telah meningkat pesat dalam dekade terakhir. Meskipun tujuan utama EAHR adalah klinis, peneliti telah menggunakan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, mulai dari cross-seksional dalam rumah sakit tertentu, hingga studi longitudinal pada pasien yang terdistribusi secara geografis. Di sini kami menjelaskan EAHR memeriksa penggunaannya dalam penelitian kesehatan masyarakat dan membandingkan dengan metode epidemiologi tradisional. Meskipun yang menggunakan metode pengumpulan data primer mungkin memiliki data yang lebih andal dan retensi populasi yang lebih baik, studi berbasis EAHR lebih murah dan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Epidemiologi EAHR masa depan dengan peningkatan pengumpulan tindakan sosial atau perilaku, keterkaitan dengan catatan vital dan integrasi. Teknologi baru seperti penginderaan pribadi dapat meningkatkan perawatan klinis dan kesehatan populasi. Masuk di pembahasan adopsi dan fungsi EAHR. EAHR awalnya dikembangkan untuk tujuan penagihan. Namun, cakupan mereka telah diperluas, dimotivasi oleh persyaratan penggunaan yang bermakna yang diungkapkan dalam Undang-Undang Teknologi Informasi Kesehatan. Untuk kesehatan ekonomi dan klinis (HITECH), bagian dari Undang-Undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika tahun 2009. Insentif keuangan bagi para profesional dan rumah sakit untuk menggunakan EAHR terikat dengan persyaratan yang ada dan yang muncul. Persyaratan termasuk pengambilan standar statistik, vital, daftar masalah terkini, dan lainnya yang relevan dengan keterlibatan pasien dan berbagi data. Implementasi penggunaan yang berarti kemungkinan besar akan mempercepat penangkapan dan standarisasi data dan bermanfaat bagi penelitian epidemiologi. Yang kedua ada membangun variabel epidemiologi. EHRS dapat digunakan untuk menentukan onset dan hasil penyakit dan untuk menentukan status kasus dan kontrol pada hasil yang dipilih, ukuran paparan, dan kovariat. Untuk berbagai alasan, kemunculan tunggal kode diagnostik tidak selalu menunjukkan bahwa pasien mengidap suatu penyakit. Teknis klinis juga direkam dalam EHR, seringkali di bagian catatan. Ini termasuk ringkasan pemulangan, rencana perawatan, dan catatan kemajuan yang dapat berisi informasi tentang pasien yang berguna untuk tujuan penelitian. Yang ketiga, akses ke data dan masalah privasi dan keamanan. Pada saat yang sama, data yang disimpan secara digital juga menawarkan pelindungan. Data EAHR dapat dienkripsi dan memerlukan akses dan autentikasi berbasis peran. Selain itu, mengekstraksi data EAHR dengan algoritma komputer menghasilkan lebih sedikit paparan peneliti terhadap PHI dan lebih sedikit peluang pelanggaran privasi daripada tinjauan bagan manual dan pengumpulan data tradisional. Sementara banyak pasien mendukung penggunaan EHRS dalam penelitian adalah tugas peneliti, dokter, dan pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan manfaat memiliki sampel yang representatif dan informatif dengan melindungi privasi dan kerahasiaan individu. Selanjutnya ada variabel tersedia untuk analisis. Studi epidemiologi tradisional memperoleh data yang dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Dalam EAHR, informasi yang sama mungkin tidak tersedia secara universal atau dikumpulkan dengan cara standar. Misalnya studi MESA menggunakan formulir asupan standar untuk menilai status merokok. Sedangkan penangkapan status merokok di EAHR dapat bersifat sporadis dan bervariasi dalam kualitas dan detail. Selanjutnya, waktu, biaya, dan ukuran. Karena mereka menggunakan data yang ada, studi EAHR membutuhkan lebih sedikit waktu dan uang untuk dilakukan dan dapat melibatkan lebih banyak peserta daripada studi yang membutuhkan. Pengumpulan data primer. Kami membandingkan faktor-faktor ini dalam 3 studi tradisional tentang faktor risiko CVD dibandingkan dengan kohort yang diambil dari EAHR sistem kesehatan. Ya, masuk di kesimpulan. Epidemiologi berbasis EAHR telah menghasilkan sejumlah besar penelitian penting dan hanya akan tumbuh seiring dengan meluasnya penggunaan EAHR. Turunnya biaya, keterkaitan dengan catatan penting atau lainnya meningkat, dan aksesibilitas meningkat. Selanjutnya, peluang akan meningkat karena teknologi baru memungkinkan pengambilan data pasien tanpa memasukkan dari profesional medis. Misalnya, pasien dapat melaporkan sendiri data di portal pasien yang tertaut ke EAHR mereka. Penggunaan portal telah dikaitkan dengan kepatuhan perawatan yang lebih baik, peningkatan hubungan pasien penyedia.
dan peningkatan otonomi pasien dan self-efficacy. Pasien yang diberdayakan seharusnya tidak hanya membuat keputusan kesehatan yang lebih terinformasi, tetapi mungkin lebih siap berpartisipasi dalam penelitian untuk kepentingan perawatan klinis dan kesehatan populasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.